Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan administrasi umum kali ini kita akan membahas tentang penanganan surat atau dokumen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui ini nanti adalah yang pertama adalah menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, dan yang kedua melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian dan fungsi dari surat. Surat sendiri adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak yang satu ke pihak yang lain atas nama sendiri maupun atas nama jabatan dalam sebuah organisasi dengan tujuan memberitahu maksud pesan dari si pengirim surat tersebut. Kemudian ada fungsi surat. Nah, fungsi surat di sini antara lain yang pertama adalah sebagai sarana pemberitahuan, permohonan, perintah maupun laporan. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan misi atau informasi yang dapat menjadi wakil dari organisasi. Yang ketiga, sebagai alat bukti yang sangat otentik dan memiliki kekuatan hukum. Dan yang keempat, sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, sebagai dokumen yang bernilai historis untuk keperluan kegiatan lain. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, menurut sifatnya, jenis surat dibedakan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang, isinya menyangkut tentang kepentingan pribadinya. Dan yang kedua, surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan yang isinya untuk kepentingan niaga. Dan yang terakhir ada surat dinas, yaitu surat yang dibuat oleh instansi pemerintah yang isinya menyangkut soal kedinasan. Dan yang kedua, menurut prosedur pengurusannya dibedakan menjadi 2, surat masuk dan surat keluar. Surat masuk yaitu surat yang diterima dari organisasi atau perusahaan lain, baik perseorangan maupun instansi lain. Dan surat keluar yaitu surat yang dibuat dan dikirim oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada perorangan maupun kepada instansi lain. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, menurut jangkauannya dibedakan menjadi 2, yaitu surat intern dan surat ekstern. Surat intern yaitu surat yang dikirim oleh pimpinan kepada unit lingkungan instansi atau surat yang dikirim oleh unit atau pejabat lainnya dalam instansi yang sama. Sedangkan surat ekstern yaitu surat yang dikirim oleh suatu instansi kepada instansi lain, baik surat dari pimpinan instansi maupun pejabat lainnya. Kemudian menurut jumlah penerimaannya, surat dibedakan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Surat biasa yaitu surat yang jumlah penerimanya hanya 1, baik seperti hanya seorang pejabat atau 1 organisasi saja. Sedangkan surat edaran yaitu surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau beberapa pejabat atau beberapa instansi. Dan yang terakhir, surat pengumuman yaitu surat yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat. Kemudian menurut keamanannya, keamanan isinya, surat dibedakan menjadi 4, yaitu surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas atau sering disebut dengan diberi kode K, yaitu konfidensial, dan surat
biasa disingkat dengan B, atau surat biasa sering disingkat dengan B. Surat sangat rahasia biasanya diberi kode SR, yaitu surat yang tingkat keamanannya tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keselamatan negara. Kemudian yang kedua, surat rahasia biasa diberi kode R, isinya harus dirahasiakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, surat terbatas atau konfidensial dengan kode K, isinya hanya dapat diketahui oleh beberapa pejabat tertentu sesuai sifat kedinasannya. Dan yang terakhir, surat biasa atau sering disingkat dengan B. Tingkat keamanan isi suatu surat ini tidak termasuk dalam butir 1-3. Bukan surat sangat rahasia, surat rahasia dan surat terbatas. Namun, tidak berarti isi surat tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Dan yang terakhir, ada surat menurut urgensi pengirimannya, yaitu ada surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Nah, di sini belum saya tulis, saya tambahkan saja. Surat sangat segera atau kilat yaitu surat yang harus dikirim atau diselesaikan atau disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam. Yang kedua, surat segera yaitu surat yang harus dikirim atau diselesaikan atau disampaikan paling lambat dalam waktu 2x24 jam. Dan yang terakhir, surat biasa yaitu surat yang pengirimannya menurut asas FIFO, yaitu pengiriman menurut urut-urutan yang diterima oleh bagian pengirim sesuai jadwal perjalanan kurir. Selanjutnya ada bagian-bagian surat. Nah, ada 11 poin di sini. Yang pertama, yang di paling atas sering kita sebut dengan kop surat atau kepala surat. Biasanya kepala surat ini adalah bagian paling atas dari surat yang menunjukkan identitas suatu perusahaan. Nah, kop surat ini biasanya memuat informasi mengenai nama lembaga atau instansi, logo, identitas, dan alamat lembaga pengirim surat. Surat-surat yang menggunakan kepala surat biasanya surat yang dikeluarkan oleh instansi resmi atau perusahaan. Yang kedua, di sini ada tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal merupakan bagian yang pertama kali ditulis dalam surat. Pencantuman tempat dan tanggal bertujuan untuk memberikan informasi waktu dan tempat surat tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat ini meliputi kategori klasifikasi keamanan surat dinas, nomor naskah atau nomor urut dalam 1 tahun. Kemudian ada bulan dan tahun terbitnya. Nah, kegunaan dari nomor surat ini biasanya untuk petunjuk pencatatan bagi petugas administrasi atau mempermudah dalam pengaturan serta pencarian surat, dan petunjuk perihal jumlah surat yang keluar dalam satu periode. Kemudian yang selanjutnya ada nomor 4, itu ada lampiran. Lampiran adalah bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk bahwa terdapat dokumen yang disertakan bersama surat. Nah, biasanya jumlah lampirannya untuk setiap surat tidak sama, tergantung kebutuhan dari surat tersebut. Kemudian yang nomor 5 ada hal atau perihal. Merupakan bagian surat yang berfungsi sebagai inti sari surat secara keseluruhan. Inti sari pokok permasalahan untuk diketahui penerima surat dan referensi atau acuan bagi petugas administrasi. Tujuan adanya hal dan perihal adalah memberikan petunjuk tentang kepentingan dan isi pokok dari surat tersebut. Kemudian selanjutnya ada alamat tujuan, yang nomor 6, alamat tujuan. Atau sering disebut dengan alamat dalam adalah
nama dan alamat penerima surat yang ditulis di dalam surat secara lengkap. Biasanya ditujukan kepada orang atau instansi yang dituju dengan menggunakan kata-kata seperti Bapak Ibu atau YTH atau yang terhormat. Kemudian di nomor 7 itu ada salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat pendahuluan sebagai bentuk penghormatan di awal surat. Kemudian 8 ada isi surat, tujuan atau isi bagian inti dari surat tersebut. Kemudian nomor 9 ada salam penutup, merupakan penutup surat yang menunjukkan tanda penghormatan terhadap si penerima surat. Kemudian nomor 10 ada nama, jabatan, dan tanda tangan. Nah, ini ditulis setelah salam penutup atau bagian bawah surat. Nama pengirim merupakan pihak selaku penanggung jawab yang mengirim surat tersebut. Dan nomor 11 ada tebusan, adalah bagian surat yang digunakan untuk menunjukkan pihak lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Namun tidak semua surat memiliki tebusan. Lanjut, selanjutnya ada perlengkapan penanganan surat. Yang pertama ada bagi surat atau sering disebut dengan tray, TRAY, sebagai tempat dari berkas surat yang ada. Yang kedua, buku agenda surat masuk dan surat keluar. Nah, ini harus disediakan jika penanganannya menggunakan sistem buku agenda. Yang ketiga ada kartu kendali, yaitu lembar pengantar surat masuk, lembar pengantar surat rahasia harus disediakan jika pengurusan surat menggunakan sistem kartu kendali. Kemudian ada sekretaris desk file, berupa kumpulan map dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan sesuai kelompok berkas yang ditandatangani. Kemudian alat tulis, ini bisa berupa pulpen, pensil, penggaris, kertas catatan, penjepit kertas, dan lain sebagainya. Kemudian kertas dan amplop. Kemudian alat pembuka surat, bisa berupa pisau, gunting, dan alat lainnya. Kemudian stempel, berupa stempel tanggal terima dan perusahaan. Kemudian formulir tanda terima atau buku ekspedisi, berupa formulir tanda terima yang digunakan pada pola desentralisasi dan buku ekspedisi yang digunakan pada pola sentralisasi. Kemudian lembar disposisi, untuk mencatat transaksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut. Lembar ini digunakan pada pola sentralisasi. Kemudian selanjutnya ada menangani surat masuk. Nah, penanganan surat masuk ini sendiri ada dua macam, yaitu dengan sistem buku agenda atau sistem tradisional dan sistem kartu kendali atau sistem pola baru modern. Yang pertama kita membahas tentang penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda atau sistem tradisional. Nah, buku agenda itu sendiri adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Nah, buku agenda itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada buku agenda tunggal atau campuran, adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halamannya. Yang kedua, buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Dan yang ketiga ada buku agenda kembar, adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar secara terpisah dari buku sendiri-sendiri. Kemudian istilah-istilah dalam sistem
buku agenda. Yang pertama ada buku verbal, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Buku verbal disebut juga dengan buku agenda keluar, petugasnya disebut verbalis. Kemudian buku ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk mengantar surat dan sebagai tanda terima surat. Nah, petugasnya biasanya disebut ekspeditor. Kemudian yang ketiga ada buku arsip atau klepper, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan menurut kode-kode surat dengan nomor urutan masing-masing. Yang keempat ada disposisi, yaitu perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada blanko konsep, yaitu formulir yang digunakan khusus untuk membuat konsep surat. Kemudian ada blanko surat, yaitu lembar kertas surat dengan kepala surat yang telah tercetak untuk membuat surat yang akan dikirimkan. Yang ketujuh ada taklik, yaitu surat tanda dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Dan yang terakhir ada cap agenda, yaitu cap segi 4 yang dibutuhkan pada surat masuk setelah dicatat pada buku agenda dan diisi menurut isian yang diperoleh dari buku agenda tersebut. Kemudian prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Yang pertama ada penerimaan surat, yang kedua ada penyortiran surat, yang ketiga ada mengeluarkan surat, yang keempat ada pencatatan surat, yang kelima ada pengarahan surat, yang keenam ada penyampaian surat, dan yang ketujuh ada penyimpanan surat. Selanjutnya masih menangani surat dengan penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Kartu kendali sendiri adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Selanjutnya, ciri-ciri kartu kendali adalah yang pertama, pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, atau surat biasa. Dan yang kedua, lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna, yaitu lembar 1 berwarna kuning, lembar 2 berwarna hijau, dan lembar 3 berwarna merah. Kemudian keuntungan menggunakan kartu kendali yang pertama adalah lebih efisien dibandingkan buku agenda. Yang kedua, dapat membedakan sifat surat, mana penting, biasa, dan rahasia. Yang ketiga, menghilangkan pencatatan berulang. Yang keempat, mudah melacak lokasi surat yang diproses. Yang kelima, memudahkan penyusunan arsip. Dan yang terakhir, memudahkan inventaris dan penilaian arsip. Adapun prosedur surat masuk penting sistem kartu kendali antara lain yang pertama penerimaan surat, yang kedua pencatatan surat, yang ketiga pengarahan atau pengendalian surat, yang keempat penyampaian surat kepada unit pengolah, dan yang terakhir adalah penyimpanan atau penataan arsip. Masih di penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Nah, di sini ada prosedur pengurusan surat masuk biasa yang termasuk ke dalam surat yang biasa. Nah, langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa yang pertama adalah surat-surat masuk biasanya dikumpulkan selama 1 atau 2 hari. Setelah banyak baru dicatat dalam lembar pengantar surat biasa rangkap 2. Kemudian setelah dicatat, surat-surat tersebut disampaikan ke unit pengolah bersama lembar pengantarnya. Dan yang terakhir, unit pengolah membubuhi paraf pada lembar pengantar. Selanjutnya lembar pengantar 1 dikembalikan kepada si pencatat sebagai bukti. Yang kedua ada prosedur pengurusan surat masuk yang bersifat rahasia. Yang pertama, surat rahasia diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatat surat. Kemudian pencatat mencatat
surat tanpa membuka sampul ke dalam lembar pengantar surat rahasia. Di sini ada rangkap 2, lalu menyerahkan kepada pengarah surat. Yang ketiga, pengarah surat memeriksa pengisian lembar pengantar dan meneruskan kepada pimpinan unit pengolah. Yang keempat, pimpinan unit pengolah memberikan paraf pada lembar pengantar 1 dan 2. Pimpinan unit pengolah menyimpan surat dan lembar pengantar 2 dan lembar pengantar 1 dikembalikan. Selanjutnya ada menangani surat keluar. Nah, untuk menangani surat keluar juga sama, ada 2 penanganan, yaitu dengan sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Yang pertama, kita membahas tentang penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Sebelumnya, surat keluar adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga. Nah, surat keluar ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Yang kedua, merupakan kebutuhan, misalnya kantor ingin mengundang rapat, maka dibuat surat undangan rapat. Yang ketiga, surat keluar memberikan informasi, misalnya surat pemberitahuan dan surat edaran. Nah, adapun prosedur surat keluar sistem buku agenda antara lain adalah pembuatan konsep, yang kedua persetujuan konsep, yang ketiga pencatatan surat, yang keempat pengetikan konsep surat, yang kelima pemeriksaan pengetikan, yang keenam penandatanganan surat, yang ketujuh pemberian cap dinas, 8 melipat surat, 9 penyampulan surat, dan yang terakhir ada penyimpanan surat. Yang kedua, menangani surat keluar dengan sistem kartu kendali. Adapun prosedur pengurusan surat kartu kendali dengan surat keluar, prosedur pengurusan surat keluar penting sistem kartu kendali antara lain adalah pengonsepan surat, kemudian pencatatan surat, kemudian pengarahan surat, pengiriman surat, dan penataan arsip. Prosedur pengurusan surat keluar biasa dengan sistem kartu kendali. Yang pertama ada unit pengolah. Nah, konsep surat dibuat oleh unit pengolah, disusun secara lengkap sesuai aturan pembuatan surat dan lengkap bagian setiap suratnya. Kemudian unit kearsipan. Unit kearsipan menerima surat beserta lampirannya. Surat keluar biasa diberi nomor dan diberi cap stempel tanggal. Terakhir, unit tata usaha. Pengarahan surat menerima surat beserta lampiran dan lembar pengantar surat biasa. Surat beserta lampirannya ini nanti diperiksa kelengkapannya dan dikopi untuk diarsip. Kemudian prosedur penanganan surat keluar rahasia. Adapun langkahnya adalah surat dibuat sendiri oleh pimpinan, dimasukkan ke dalam amplop tertutup, lalu diteruskan oleh staf kantor kepada pencatat surat. 2. Surat rahasia langsung dicatat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. Lembar pengantar surat rahasia 1 diserahkan kepada pengantar surat, dan lembar pengantar surat rahasia 2 diserahkan pada unit pengolah. Yang terakhir, surat dan lembar pengantar 1 diterima oleh pengarah surat, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi eksternal untuk dikirim. Setelah surat dikirim, lembar pengantar 1 disimpan oleh pengarah surat atau bagian TU. Kemudian manfaat dari penanganan surat masuk dan surat keluar antara lain adalah yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, distribusi surat tepat sasaran.
Yang ketiga, surat masuk dan keluar tercatat dengan baik. Yang keempat, prosedur penanganan surat dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, mudah menemukan surat jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, surat yang bersifat rahasia dapat terjaga kerahasiaannya. Sekian penjelasan saya pada penanganan surat atau dokumen kali ini. Untuk tugas kalian minggu ini adalah silahkan membuat surat yang mencakup bagian-bagian surat yang telah saya jelaskan. Tadi ada 11 bagian surat. Nah, itu harus ada di surat yang kalian buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.